Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Alpine.js. Alpine.js merupakan framework JavaScript yang dibuat oleh Caleb Porciu, yang juga merupakan pembuat dari Livewire. Alpine.js ini terinspirasi dari Vue.js. Jadi kalau dilihat sintaknya juga mirip. Di sini ada Axio, atau kalau di Vue.js ada Visio. Alpine.js ini cocok digunakan untuk project yang tidak terlalu kompleks, dimana kalau menggunakan jQuery terasa ribet, dan kalau mau menggunakan Vue.js terasa berlebihan. Bisa dibilang Alpine.js ini adalah framework yang digunakan seperti jQuery dengan gaya Vue.js. Saya sendiri sudah menggunakan Alpine.js hampir 2 tahun di project-project Laravel saya sebagai pengganti jQuery. Mari kita langsung ke instalasinya. Cara instalasi ada dua, yaitu menggunakan script text dan menggunakan sebagai modul. Cara yang paling mudah adalah dengan script text. Mari kita coba. Saya akan buat project dahulu. Kita buat file index.html. Kemudian kita tinggal paste script tadi di bagian header, di bagian head, seperti ini. Dalam penggunaannya, Alpine.js selalu diawali dengan xData. Xdata digunakan untuk mendefinisikan skop komponen dengan objek data. Sebagai contoh, xdata message kita akan isi dengan hello Alpine. Kemudian untuk menampilkan ini kita pakai xtext. Kalau kita buat di browser, saya akan menggunakan live server, maka akan keluar hello Alpine. Di sini ada xtext seperti yang tadi saya katakan. Xtext ini digunakan untuk mencetak nilai, atau jika di Vue.js biasanya menggunakan seperti ini, double curly bracket. Tapi kalau di Alpine.js kita menggunakan xtext. Xtext juga bisa digunakan untuk operasi matematika. Sebagai contoh, 2 tambah 5. Kalau kita save dan lihat lagi di browser, akan muncul 7. Untuk listen event atau listen browser event, Alpine.js menggunakan Axon. Event-event di JavaScript seperti onClick, onChange, onKeyUp, onKeyDown bisa menggunakan Axon ini. Sebagai contoh ini ya. Kalau kita klik button ini, maka akan muncul clicket. Mari kita praktekkan. Kita akan membuat sebuah counter. Kita inisialisasi nilai counter 0. Kemudian kita tambahkan button. Kita tambahkan on click. Ketika kita klik ini, nilai counter akan berkurang 1. Jadi counter min. Di sini kita kasih increment. Decrement. Kita tambahkan button lagi. Yang ini increment. Dan di sini counter plus. Kemudian kita tampilkan teks dari counter ini menggunakan xtext counter. Kalau kita klik ini, dia akan menambah dan dia akan berkurang. Penulisan dari
Action ini dapat disingkat menggunakan add, seperti ini. Add klik. Hasilnya tetap sama. Ketika kita klik button decrement dan increment, kita langsung membuat pengurangannya di sini. Kita bisa ganti menggunakan method atau function. Mari kita buat. Pada saat kita klik decrement, kita akan memanggil method decrement. Dan saat kita mengklik button increment, kita juga akan memanggil method increment. Pembuatan metodenya seperti ini. Saya akan buat seperti ini biar lebih rapi. Increment. Kita panggil object counter menggunakan this counter plus. Kemudian untuk decrement, this counter min. Seperti ini. Mari kita coba. Nah, hasilnya tetap sama. Exo digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen. Mari kita coba. Kita copy ini. Jika kita klik ini, maka nilai dari open akan true. Kita klik lagi akan false. Jadi di sini, jika kita di sini kan open nilainya false. Jika kita klik ini, maka nilai open akan lawan dari false, jadi true. Jadi terlihat. Kemudian nilai open menjadi true. Ketika klik lagi, nilai open menjadi false, tak terlihat lagi. Kalau kita refresh Exo ini, akan ada efek kedipan ini, dropdown ini. Ini terjadi karena dia muncul sebelum Alpine.js selesai diinisialisasi. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan xclock. Jadi xclock ini digunakan untuk menyembunyikan elemen hingga Alpine.js selesai di load. Mari kita coba. Kita tambahkan xclock di sini. Kemudian kita tambahkan style, xclock, display none. Kalau kita refresh, ini salah, typo. Sekarang kita refresh, efek ketipannya sudah hilang. Sebagai informasi ya, kalau menggunakan live server, efek ketipan tadi tidak muncul. Jadi saya menggunakan pemanggilan file biasa seperti ini. Selain Exo, di Alpine.js juga ada Exif. Exif ini hampir sama dengan Exo. Sama-sama digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen. Bedanya, Exo akan merubah JS property display ke none, sedangkan Exif akan menghapus elemen tersebut. Mari kita langsung praktekkan. Satu perbedaan lagi, saat menggunakan Exif harus menggunakan template.
exif open seperti ini. Kita lihat perbedaannya. Kita akan gunakan inspect element. Ini juga xshow. Ini ya. Kalau kita klik, dia akan menambahkan style display none. Sedangkan xif, kalau kita klik, dia akan menghapus div yang ada drop-down content sini. Seperti itu bedanya. Export digunakan untuk melakukan perulangan. Mari kita langsung praktekkan di sini. Di sini saya akan buat framework. Alpine.js, Vue, React, Angular. Nah, kita bisa menampilkan ini ke dalam list dengan menggunakan X4. Sekali lagi ya, ini sama seperti if, kita harus menggunakan template. Kalau tidak menggunakan template, ini tidak akan berhasil. Export framework in frameworks. Nah, sudah muncul seluruh framework yang ada di dalam array. Xmodel digunakan untuk melakukan data binding dari form ke data di Alpine.js. Contohnya seperti ini. Ketika kita ketikkan di sini, maka akan muncul nilainya di sini. Mari kita praktekkan. Kita akan buat message. Kemudian kita akan buat input. Kita gunakan Xmodel sama seperti ini, message. Kemudian jadi di sini nilai message yang semula kosong akan otomatis terupdate sesuai dengan apa yang kita ketikkan di input text ini, karena kita menggunakan Xmodel. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, Xmodel itu digunakan untuk melakukan data binding dari form ke data di Alpine. Jika kita mengetikkan sesuatu di input ini, maka nilainya akan langsung ditampilkan di tag P ini. Xmodel merupakan two-way data binding. Artinya ketika di sini diubah pada tag P ini, nilai pada input ini juga akan berubah. Contoh di sini ketika P ini kita klik,
kita akan mengubahnya menjadi uppercase. Message sama dengan message to uppercase. Coba kita klik di sini. Nah, ini ya. Tag P berubah jadi uppercase dan di sini juga berubah menjadi uppercase. Ini yang dinamakan dengan two-way data binding. Xbind digunakan untuk memberikan nilai atribut di elemen menggunakan hasil dari sebuah ekspresi di JavaScript. Gimana maksudnya? Mari kita praktekkan saja. Contohnya, kita akan menampilkan password dan menyembunyikan password ketika mengetikkan password. Di sini kita langsung buat xdata. Misalnya kita buat input type. Input type secara default adalah password. Kemudian di sini input. Kalau HTML biasa kan seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kita akan mengganti tipe ini sesuai dengan isi dari properti input type ini. Kita tidak bisa menggunakan seperti ini. Kita harus menggunakan xbind. Di sini xbind type. Maka input type ini akan berubah menjadi password. Mari kita buka. Ini ya, sudah berubah menjadi password. Kemudian kita akan tambahkan button di sini untuk menyembunyikan atau menampilkan password. Kita tambahkan button. Di sini misalnya show. Ketika show, nanti kita akan, ketika show ini diklik, kita akan mengubah nilai input type ini menjadi teks. Jadi kita buat method menggunakan xOnClick ya, xOnClick. Metodenya show or hide password. Di sini kita buat metode show or hide password. Isinya adalah this input type jika input type ini nilainya adalah password, kita akan isi dengan teks. Selain itu, kita akan isi lagi atau ubah nilainya menjadi password. Kita coba 1 2 3 4 5. Kita coba klik. Nah, ini sudah berubah menjadi teks. Kalau kita klik lagi jadi password lagi. Nah, sekarang kita ubah button ini. Sekaligus kita mengingat kembali fungsi dari xif. Di sini template
Di sini kita gunakan exif input type sama dengan password. Kita akan show nilainya, show karakternya. Jadi kita akan ubah menjadi tipe teks. Sedangkan di sini exif input type sama dengan teks, kita akan ubah lagi menjadi password. Ini kurang tanda petik, jadinya tidak muncul. Seperti ini. Kemudian contoh lagi, misalnya kita akan memberikan sebuah value pada dropdown. Nah, kita buat lagi yang ini, kita copy, kita komen yang ini dulu. Misalnya di sini select ya, select. Kita perlu membuat properti satu lagi, selected, sebagai tempat untuk menyimpan dropdown yang kita select. Di sini X model selected. Nah, sekali lagi ya, export dan exif tidak bisa langsung seperti ini. Beda seperti Vue.js, kita tetap harus menggunakan template. Biasanya kan kalau kita memberikan value seperti ini, value, langsung value-nya apa? Misal React, Vue, dan lain-lain. Karena kita menggunakan ekspresi JavaScript, tidak bisa seperti ini. Kita harus menggunakan expand value, di sini framework. Nah, penulisan expand ini dapat kita singkat seperti ini, titik 2 atributnya. Nah, kita di sini akan cetak yang sudah kita select. Vue, React, Angular, dan Alpine.js. Jadi seperti ini fungsi dari expand. Contoh lagi, kita akan binding class saat kondisi tertentu. Misalnya sebuah username memiliki maksimal karakter 10. Kalau lebih dari 10 nanti akan muncul pesan error. Untuk melakukan itu agar lebih mudah, saya akan menggunakan Bootstrap dan tambahkan di sini kita komen username kosong. Kita buat tampilannya terlebih dahulu.
Jadi di sini kita akan menambahkan bending class. Kita akan menampilkan error di bootstrap is invalid. Nah, is invalid ini akan ditampilkan ketika kondisinya username .length lebih dari 10, seperti ini misalnya. Nah, kemudian kita juga harus menampilkan pesannya. Kita bisa menggunakan exif atau xshow. Jadi jika username-nya lebih dari 10 karakter, maka kita akan menampilkan ini. Mari kita coba. Cuma yang ini belum muncul error ya. Ini harusnya muncul berubah jadi warna merah. Ini karena di sini tidak menggunakan kelas form control. Nah, seperti ini ya. Jadi penjelasannya, ketika karakter username ini melebihi 10 karakter, kelas isInvalid ini akan ditampilkan. Di sini juga ketika username karakternya lebih dari 10, kita akan menampilkan yang ada di dalam div ini. Kemudian ada xref. Xref ini digunakan untuk mengakses elemen DOM. Atau kalau kita di JavaScript biasanya menggunakan getElementPID dan query selector. Atau kalau di JavaScript, kalau di jQuery kita menggunakan $ tanda pagar untuk mengakses ID ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita klik button ini, teks yang ada di dalam ref text ini akan dihapus. Seperti ini contohnya. Oke, mari kita praktekkan. Misalnya kita akan mengubah warna teks. Di sini kita akan buat button untuk memilih warna atau mengubah warna. Mari kita praktekkan langsung. Warna merah, warna biru, warna kuning, warna hitam, misal seperti ini ya. Kita preview. Jangan lupa di sini kita tambahkan xref. Jadi ketika kita nanti klik warna merah ini, button warna merah ini,
X on click. Kita akan mengubah teks yang ada di xref heading ini. Kita panggil dulu xref-nya menggunakan $ref. Terus nama refs-nya apa? Nama refs-nya heading. Nah, kemudian kita bisa menambahkan style color sama dengan red. Kita coba. Nah, sudah bisa ya, red. Nah, ini ganti blue, ini ganti yellow, dan ubah lagi ke black. Xinit akan dijalankan ketika komponen diinisialisasi, sama seperti fungsi onMounted pada Vue.js. Mari kita langsung praktekkan. Kalau seperti ini, maka property message langsung ditampilkan. Tapi kalau kita menambahkan Xinit, kita ubah nilai message-nya menjadi hello world. Sebagai bukti bahwa Xinit ini dijalankan terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah berubah menjadi hello world, meskipun di awal kita menginisiasi dengan hello Alpine. Karena kita menambahkan Xinit, maka nilai yang akan ditampilkan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam Xinit ini. Fungsi lain contohnya adalah kalau di Vue.js biasanya kan untuk menampilkan tabel terlebih dahulu ketika kita meload sebuah halaman, maka untuk memanggil isi dari tabel tersebut kita menggunakan onMounted, memanggilnya melalui API di onMounted tersebut. Selanjutnya ada watch. Watch ini digunakan untuk memantau perubahan pada properti. Jadi setiap ada perubahan pada properti, kita bisa pantau perubahannya. Mari kita langsung praktekkan. Untuk menggunakan Xwatch ini kita harus menggunakannya di dalam Xinit, dan kita memanggil watch, kemudian nama properti yang akan kita pantau, message. Nah, di sini kita akan menampilkan perubahannya. Mari kita lihat, kita gunakan inspect. Sepertinya kita harus menambahkan melalui input agar kita melihat perubahannya. Input xModel message. Nah, di sini ya langsung terlihat perubahannya menjadi Alpine, Alpi, seperti ini.
Di watch ini ada dua parameter, yaitu value dan old value. Old value itu untuk mencetak nilai lama. Old value. Nah, kita cetak di sini. Nah, ini ya, nilai lamanya kan Alpine. Meskipun di sini ada nya, di sini Alpine. Nah, ini yang kita cetak adalah nilai yang lama, bukan lagi nilai yang sekarang. Oke, contoh lagi penggunaan misalnya dalam project ya, kita akan membuat sebuah converter yang simpel saja. Kita buat converter untuk satuan panjang. Jadi di sini mm, kita kasih nilai 0, kemudian cm, kemudian meter. Kita hapus dulu. Kita buat input untuk ketiganya, input label ya, label mm, input type text, X model, Jadi di sini ketika kita nanti mengisi nilai ini 100 1000 mm misalnya, nilai di sini juga akan berubah. Kita gunakan watch X init, kita akan pantau karena ini akan lebih dari satu baris. Kita gunakan arrow function, nilai cm sama dengan value dibagi 10, kemudian untuk meternya value dibagi 1000, seperti ini ya. Jadi 1 mili 0,1 cm 0,001 meter. Kalau 1000 mili sama dengan 100 cm sama dengan 1 meter. Tapi kalau kita ubah di sini, yang lainnya tidak berubah. Nah, kita pantau juga nilai dari nilai dari cm dan juga nilai dari m. Kita gunakan watch lagi. Kali ini kita akan pantau dari cm. Nilai dari milimeter akan dikalikan 10 dan nilai dari meternya akan dibagi 100. Kemudian watch lagi untuk meter seperti ini. Jadi nilai dari meter kalau dikonversi ke cm akan dikalikan 100, dan kalau dikonversi ke milimeter akan dikalikan 1000. 1000 ya di sini. Nah, kalau kita tambahkan di sini, cm dan milimeter juga akan terupdate. Begitupun kalau kita ubah nilai di cm.
pada nilai milimeter dan meter juga akan terupdate. Semua pembahasan di AlpenJS ini kita langsung menuliskan logiknya di dalam div ini ya. Kalau kalian tidak suka cara seperti ini, AlpenJS juga menyediakan cara untuk mengekstrak logik. Contohnya kita akan ekstrak ini ke dalam bagian terpisah. Kita buat dulu script. Nah, kita hapus semua. Nah, yang penting adalah ini external. External ini akan kita ganti menjadi apa? Misalnya kita akan ganti menjadi converter. Kemudian di sini kita buat variabel converter sama dengan ini merupakan function ya. Nah, kita gunakan return sama seperti tadi, sama dengan 0, cm 0, m 0. Untuk watch, tadi kan watch harus di dalam init ya. Nah, kita juga harus memasukkan ini ke dalam init. Kita buat init converter. Ini penamaannya bebas. Kita akan copy kode tadi. Nah, di sini karena kita sudah pisahkan, kita harus menggunakan this. Metode init converter ini kita panggil di xinit. Kalau kita coba, seharusnya masih bisa seperti semula. Ya, masih bisa berfungsi seperti semula. Nah, ini kita bisa menggunakan cara seperti ini kalau misalnya di sini terlalu kompleks ya. Kita bisa pisahkan agar terlihat lebih rapi. Nah, selain menggunakan fungsi seperti ini, kita bisa juga menggunakan Alpin data. Tambahkan dokumen .add event listener. Alpin data, namanya sama, converter. Nah, data di dalam return ini bisa kita pindahkan ke sini. Sepertinya ada yang salah. Oh ya, ini ya. Kalau kita menggunakan Alpin data, kita tidak perlu lagi membuat metode untuk init. Kita bisa memanggil init langsung menggunakan function init. Masih ada yang salah, kita lihat mana ya. Oh, ini ya, ini harus dibungkus dengan tanda kurung seperti ini. Kalau kita coba lagi, ini harusnya bisa.
Nah, Alpin data ini ada di sini contohnya. Sekian pembahasan mengenai Alpin JS. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas.